Apakah Anda hobi nulis dan pengen dapetin cuan dari tulisan Anda? Kalau ya, tonton sampai selesai. Jadi teman-teman, banyak orang yang tahu juga sebenarnya bahwa sebagai seorang pebisnis, selain sebagai seorang pebisnis, saya pun adalah seorang penulis ya. Bahkan bisa dikatakan awal-awal saya itu beresin utang 1,7 miliar, itu banyak orang kenal saya sebagai seorang penulisnya dibandingkan pebisnisnya. Walaupun ketika saya publish keluar tentang personal branding saya, banyak orang ngiranya saya seorang penjual gitu ya, makanya namanya Dewa Selling gitu kan. Padahal karya gue itu udah 8 buku gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, profesi saya salah satunya adalah nulis. Pertanyaan muncul sekarang, apakah nulis itu sangat worth it untuk bisa dapetin cuan banyak gitu ya? Kalau boleh saya jujur, waktu itu memang nggak worth it. Kalau nulisnya di penerbit mayor. Ini mohon maaf nih penerbit mayor ya. Kenapa demikian? Karena royalti kita cuma 10%. Mentok-mentok 15%. Sialnya sekarang banyak klausul, dimana ketika kita launching di sana, ada klausul dimana kita tuh harus beli bukunya sekian, pasarkan. Wah, itu makin berat buat penulis. Makanya sejak saat itu, saya mencoba berpikir gimana cara dapetin duit itu nggak cuma sekedar 10%. Otak liar saya mulai mikirnya, gimana caranya? Oke, pertama, gimana cara dapetin lebih banyak? Harganya dimahalin. Saya waktu itu, karena saya kutu buku gitu ya, saya sering baca buku orang luar negeri tuh, sekali beli asem tenan yang bayar 300.000 gitu kan. Dan isinya tuh tulisan semua itu loh. Kebayang ya. Nah saya tapi dapat inspirasi dari situ. Dapat aha moment. Bagaimana jika seandainya saya nulis buku dijual harga 200.000 ke atas? Maka buku pertama saya yang harganya 200.000 adalah nembus omset 1 juta modal BlackBerry. Itu inspirasinya dari buku-buku luar yang harganya mahal. Tapi sekali lagi, saya takut dihujat si Indonesia nih. Maka saya bikin karakteristik buku DWK Prayoga. Buku-buku DWK Prayoga itu dalam nulis, dia harus punya pengalaman, harus by data, ada bullet point-nya, fontnya bagus, enak dibaca, ada risetnya, ada to-do list, semua ada karakteristik buku lah. Singkat cerita launching jebret, terjual lebih dari 2.000 eksemplar, langsung dapat ratusan juta pastinya gitu ya. Wah, diterima pasar. Launching yang buku berikutnya, judulnya saya masih ingat, dijamin penghasilan 10 juta per bulan. Bareng Motivatweet gitu ya waktu itu. Nulis harganya juga lebih mahal, 300.000. Rame lagi. Launching lagi yang ketiga, 30 hari jago jualan. Rame lagi. Wah, udah. Nah, sampai akhirnya sekarang banyak orang-orang Indonesia yang bikin bukunya harganya segitu. Sedang saya berani klaim, saya orang pertama yang bikin harga buku di atas 200.000 di Indonesia untuk pasar bisnis. Wani lah saya ngeklaim. Nah, kenapa demikian? Karena saya mulai dari 2012. Nah, akhirnya ternyata ada cara dapetin income lebih banyak. Satu, naikin harga buku. Kedua, terbitin sendiri. Karena kalau misalkan kita nerbitin di orang lain, ya segede-gedenya harga buku gue misalkan 200.000, ya tetap aja 20.000 royaltinya kan. Wah, ini enggak nih, gimana kalau dapetin gue dapetin duitnya itu pertama dari peta sebagai penulis buku, kedua adalah sebagai seorang pemilik bisnis, sebagai pemilik bisnis penerbitannya. Nah, ini saya bikinlah namanya Billionaire Store waktu itu, gitu ceritanya. Singkat cerita saya bikin Billionaire Store, karya sudah banyak, tiba-tiba ini otak bisnis saya mulai muncul keluar. Ini kalau misalkan saya nulis buku ini cuma sekedar bisnis, pasar saya banyak motivasi, inspirasi juga. Makanya kalau Anda ngikutin saya di Instagram, konten saya itu mix banget. Kadang juga bisnis, ngomongin hutang, ngomongin sedekah, ngomongin macam-macam, dakwah dan segala macam. Tapi tadi karena random, akhirnya kan follower naiknya cepat tuh 1 juta followers gitu kan. Nah, saya kepikiran harus beda positioningnya, maka bikinlah Kemo Indonesia di Cirebon. Nah, ini buku-buku untuk inspirasi dan motivasi Islami. Bikinlah di situ judul buku Melawan Kemustahilan, Jackpot Rezeki, Detonator Kebaikan dan lain-lain. Intinya adalah di sini saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa saya mendapatkan uang dari terbitan buku saya sendiri dan perusahaan yang saya bangun lewat buku. Sampai ini setengah jalan, saya ketemu partner saya namanya Kang Tendi Murti. Beliau sangat expert dan passionate dalam dunia kepenulisan dan saya udah berpikir gimana cara memonetas dunia kepenulisan ini. Ketemu lagi tuh, ternyata ada segmen tertentu di dalam dunia kampus yang dia itu untuk naik level di level lebih tingginya lagi, itu harus bikin jurnal lah, artikel lah gitu kan, dan itu bukan pasar saya. Ketemu partner di Yogyakarta gitu ya, sama kawan-kawan kita yang lain, bikinlah yang namanya pub media. Bikinlah yang namanya buat buku, platform lain. Ada lagi nih, ternyata ada pasar ebook laku, bikinlah buku laku. Ada lagi nih, pasar nulis buku di platform, bikinlah namanya KBMF. Jadi kalau misalkan Anda ngelihat, saya otak bisnis saya tuh mulai bisa melihat, ada potensi besar. Billionaire Store kayak Indonesia, kayak mau print, itu saya bikin percetakannya juga, kayak mau print, buku laku buat buku media, sama KBMF. Itu dunia buku semua. Jadi sekali lagi, apakah bisa ngasilin uang dari nulis? Bisa, tinggal topi Anda sebagai apa?
Penulisnya kah atau pebisnisnya kah? Kalau pebisnisnya Anda sudah bisa saksikan sendiri tadi, itu kayak begitu. Kalau penulisnya gimana Kang? Nah, ini penulisnya sekarang kita lihat ya. Kalau penulis teman-teman, Anda bisa banyak cara untuk bisa mendapatkan uang dari nulis. Bisa dari mulai freelancer, bisa menjadi seorang ghostwriter. By the way, Kang Tini Murti itu sebelum jadi partner saya, dia itu adalah ghostwriter ya. Jadi karyanya tahu tapi siapa yang nulis gak jelas. Jadi ya itu. Terus juga bisa menjadi seorang katakanlah penulis artikel, banyak sebenarnya. Tapi poinnya adalah apa tips dari saya? Satu, pastikan Anda benar-benar passion dalam dunia nulis. Apa itu passion? Passion adalah pertemuan antara minat dan bakat. Ya. Ada kalanya orang tuh minat sama nulis. Minat itu adalah apa yang Anda lakukan, Anda sukai. Apa yang Anda sukai, itu minat. Bakat adalah apa yang Anda mampu melakukannya, apa yang Anda bisa lakukan. Passion adalah pertemuan tengahnya, irisan. Ada orang yang minatnya nulis, minat doang, tapi gak bakat. Ini yang berat. Saya mah semangat suka nulis, pas dicek tulisannya, apaan sampah gitu kan. Itu gak bagus. Nah, atau sebaliknya, dia bakat nulis, tapi gak ada hatinya. Sebenarnya kalau saya jujuran, saya tuh bakat nulis. Kalau dari hasil talent mapping saya, nanti bisa dicek lah. Anda ikutan talent mapping, bagaimana penerawangan hasil asesmen itu, saya tuh bakatnya nulis. Tapi minat saya tuh biasa. Minat saya tuh nggak jelek banget, ya nggak bagus banget juga biasa. Nah cuman di sini saya melihat sinyal dari Allah gitu ya. Allah pengen saya nulis gitu. Makanya saya pada setiap kali nulis tuh, ya Allah ya Rabb, ini adalah cara saya mensyukuri apa yang Engkau kasih. Saya nulis. Karena saya nulis buku, saya kemarin cerita dengan teman saya, bagaimana saya nulis buku. Satu buku biasanya saya tulis tuh cuma 5-7 hari. Dan itu sangat-sangat cepat. Bagaimana saya nulis buku 5-7 hari? Saya bikin dulu. Buku saya tuh minimal 250 halaman. Sekian. Dalam seharinya saya gunakan 5 jam. Ini teknis ya, masuk ke teknis ya. 5 jam. 5 jam itu 2 jam malam. 2 jam malam itu pas malam. Berarti pas bangun tidur, sholat tahajud, malam nulis 2 jam. Pagi siang tuh 2 jam. Sebelum tidur sejam. Jadi 5 ya. Malam banget, siang, pagi. Nah paginya kapan? Pas pagi itu pas ngantar anak. Misalkan saya ngantar anak ke sekolah. Pulang saya masuk kafe, ngopi, buka laptop, sejam nulis. Dan di titik saya nulis, itu saya langsung notifikasi HP dimatiin. Itu deep work banget. Notifikasi wifi dimatiin. Ini teknis, saya masuk ke teknis ya. Dan semua yang aneh langsung tulis. Saya tidak melihat tulisan saya sendiri. Nah kalau udah nulisan sendiri, kenapa ya kurang ini kayaknya coret. Nah ini teknisnya. Saya nggak nulis ya. Sejam, oke, buka handphone, baru lihat notifikasi, baru ini hidupin wifi-nya. Jadi sejam itu efektif. Sebelum tidur saya nulis lagi. Sebelum tidur nih, misalnya jam 10 malam atau jam 9 malam. Oke, mau tidur, oke. Buka lagi, saya kondisikan anak sama istri supaya gak ganggu saya dulu karena saya pengen nulis, tidur. Bangun tidur, ibadah malam, nulis lagi. Jadi 3 jam malam, 2 jam siang. Itu beres. Kalau ini dikatakan kebetulan, nyatanya 24 buku sudah rilis. Artinya sudah pola gitu. Ini secara teknikal. Jadi sekali lagi, Anda harus punya passion dalam nulis. Dan ketika Anda punya passion dalam nulis, itu nulis. Apalagi kalau udah passion kan bakat ya, cepet. Minat apalagi minatnya. Nah kalau saya sekarang kenapa akhirnya sekarang saya jarang nulis? Karena tadi saya tuh sebenarnya minatnya gak terlalu lalu. Sampai akhirnya ada kayak semacam demand request ataupun kayak ada kejadian yang kayaknya saya butuh nulis nih gitu. Kan ada yang nulis tuh karena healing, ada juga tuh healing writing gitu kan. Nah kalau saya menulis karena kebutuhan demand pasar, bukan keinginan sendiri. Oh pasar butuh ini, gue nulis gitu. Emang otaknya tak duit gitu. Gitu, itu yang pertama. Passionnya di dunia nulis. Kedua adalah Anda fokus bangun portofolio dalam satu bidang. Jadi misalkan Anda spesialis di bidang nulis apa? Kalau saya bukan penulis dunia motivasi, bukan. Kalau saya itu adalah Dewa Keprayoga adalah penulis buku bisnis. Tepatnya adalah buku bisnis praktis. Maka kalau di Indonesia, kalau penulis buku motivasi, Anda keluar tuh nama-nama lain tuh. Pasti saya kalah tuh. Ya saya siapa sih gitu. Atau penulis buku inspirasi, kalah. Penulis buku dakwah, apalagi kalah gitu. Penulis buku apalagi, itu nggak keluar nama saya. Tapi kalau udah penulis buku bisnis, nah keluar nama-nama orang nih, pebisnis, yang juga penulis. Tapi kalau ada tambahan praktis, nah Dewa Keprayoga muncul. Itu spesifik. Jadi bangun portofolio ataupun positioning di karya tulisan Anda sendiri. Itu yang kedua, tips dari saya. Yang ketiga adalah cari yang memang sedang tren ataupun yang memang bisa perbuatannya menghasilkan. Dari mana kita tahu? Dari riset kita ke pasar. Jadi kalau kita misalkan hobinya dalam dunia fiksi gitu ya, novel gitu ya, kira-kira trennya itu arahnya kemana? Dan itu sejak awal tuh Anda harus bisa petakan. Misalkan nih trennya ini bisa film nih, kalau kartunya itu bisa memang kalau Anda pengen difilmkan, pada saat nulis tuh harus bisa ke arah ke sana. Karena kenapa saya begitu ngomong? Karena banyak teman saya, circle kita, yang mereka tuh penulis, yang sekarang karyanya difilmkan. Jadi pada saat sebelum difilmkan, dia udah ngebayangin filmnya bakal gimana gitu. Sekali lagi yang ketiga adalah
bikinlah sebuah karya yang itu bisa berpotensi cuan ya, berdasarkan riset pasar gitu. Nah Kang, kalau misalkan sekarang saya tipenya katakanlah nggak mau nulis buku, gimana ya? Tadi Anda bisa menjadi penulis lepas, freelancer, atau tadi katakanlah Anda pengen nulis ebook, mungkin sekarang ebook sedang ramai juga. Dulu saya nulis ebook dihujat ya, iya kayak lewat ebook, sekarang mereka bikin ebook gitu. Itu sekarang banyak. Jadi bahasanya gini, kalau goalnya adalah Anda pengen dapetin cuan dari nulis, itu nggak harus jadi penulis buku, bisa jadi penulis ebook, pemilik self publishing, ya. Atau bahkan sekarang sudah ada platform yang saya punya tuh, KBM Apps. Nulis di KBM, udah clear. Kenapa? Karena udah jelas nih data saya di laptop itu ratusan juta penulis 10 besarnya. Kayak emak-emak gitu kan nulis cerita. Nah karakteristiknya adalah cerita-cerita rumah tangga dan drama-drama. Nah ini saya ada riset sendiri nih, yang menarik, yang mungkin tidak orang paham. Pada saat kita bikin KBM, kita mengira uangnya, cuannya adalah dari penjualan e-book. Jadi produknya itu ada e-book, buku, terus juga kelas. Yang keempat adalah bab gitu ya, drama gitu ya. Ternyata pada saat kita launching, ini pelajaran ilmu launching ya, kita nggak bisa berasumsi, harus berdasarkan riset. Nomor satunya adalah justru malah drama. Pas saat launching tuh, wah ternyata ebook gak laku, buku malah apalagi gak laku. Akhirnya apa peta yang kita lakukan dalam strateginya adalah kita ngakuisisi penulis-penulis platform. Bisa gue sebut lah platform lain gitu ya. Nulislah di KBM. Dan pasarnya adalah pasar katakanlah mama dan rumah tangga, ya udah goreng. Dan viral 1 juta download lebih sekarang. Dan pertumbuhannya kenceng banget. Nah apa pelajarannya? Ternyata kita nulis itu benar-benar berdasarkan nomor 3 tadi, yang tren dan juga pasar maunya apa. Maka sekarang kalau misalkan Anda nanti tertarik dalam kepenulisan, terutama dalam menulis di KBM, bikinlah cerita-cerita yang kayak drakor, tuh ya, drama Korea, atau sinetron lah. Bukan yang sekali beres. Jadi kalau kita namakan buku e-book itu sekali beres. Kalau drakor itu nyambung. Di mana duitnya? Ya, kan saya gak kebayang. Duitnya saya dapat dari mana? Nanti di KBM itu ada sistem di mana pada saat buka bab sekian itu harus bayar, di lock. Kan orang udah nanggung, udah kentang kan, kena tanggung. Sebenarnya ceritanya gimana? Dibuka 1.500, buka lagi 1.500. Sampai nggak kerasa dibuka 30 bab, cuan Anda tiba-tiba puluhan juta, ratusan juta. Dan itu nggak cuma sekedar ngomong doang, tapi benar kejadian. Bisa dipahami ya? Ada banyak cara sekali lagi untuk bisa dapetin cuan dari nulis, tinggal Anda sekarang mau pilih cara yang mana. Bebas. Kalau Anda dapat insight banyak di sini, kalau pengen dapat lagi tonton lagi dari awal ya. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Kalau ada pengen ditanyakan seputar tentang dunia kepenulisan, feel free komen aja di kolom komen. Nanti juga saya akan coba cek dan memungkinkan kalau dibikin video lagi kita akan bikin ya. Kalau Anda suka, share ke teman-teman Anda, semoga jadi kebaikan buat mereka juga. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.